Reksa sudah menemukan kebahagiaannya di surga loka. Terimalah. Ini untukku. Kenapa kamu memberikannya padaku? Kalung itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Aku memakainya, membuatku tidak terlihat oleh siapapun. Dan aku mendapatkannya ketika aku terusir dari Kurawan dan juga Manguntur. Apalagi akan kamu lakukan padanya? Kamu sudah menyakitinya. Wisya! Tenanglah, Dimas. Dapatkah kamu tinggalkan kami berdua? Kakak beradik yang harmonis. Tapi Tenanglah, aku pasti baik-baik saja karena Kamandanu datang kemari kan maksud perdamaian. Benarkah, Kamandanu? Kamandanu marah kepada Dwi Pangga karena dia telah membunuh Paman Hanggareksa. apa? Aku juga tidak mengerti kenapa ada anak membunuh bapaknya sendiri. Kamandanu. Ada apa, Rati? Aku sangat sedih melihatmu seperti ini. Aku seolah melihat kamu telah menghadapi kematian. Itu Mesin dan Losisan. Rupanya, mereka masih punya nyali untuk membuat kekacauan di istana aku. Serang! Serang! Aku akan memberi pelajaran pada mereka. Jayapati, aku akan pergi ke Kurawan sekarang. Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama. Kita lakukan sesuai rencana. Aku yang menghadapi Dwi Pangga duluan, sampai tenaganya habis terkuras oleh pedang naga puspa. Setelah itu, giliranmu. Baiklah, ayo. Komandan, nunggu. Ada apa, Jayapati? Kita memerlukan senjata yang cukup baik untuk melawan musuh kita. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Itu kamu. Tapi aku membutuhkannya. Kamu ingin memakai pedangku? Tidak perlu. Aku menyimpan senjataku di salah satu gua dekat sini. Kamu tunggu di sini saja. Biar aku mengambilnya. Lalu kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke Kurawan. Baiklah, cepat. Maaf, Komandan. Aku yang akan menghadapi Dwi Pangga. Minggir! Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku hanya ada urusan dengan Dwi Pangga. Serang! Serang!
Jayapati, mereka semua bukan lawan. Dan sebenarnya, kamu juga bukan lawanku. Kamu terlalu mudah untuk aku taklukkan. Jangan banyak bicara Dwi Bangga. Ayo buktikan saja. Keluarkan semua kekuatanmu. Gunakan pedang naga puspamu agar kita imbang. Baiklah, kamu yang memaksaku. Ya! Tidak ada yang bisa mengalahkan. Pedang dengan puspa. Ya! Ah! Jagadewa Batara, apa tindakan aku ini benar? Tidak seharusnya aku membiarkan Jayapati pergi seorang diri. Jagadewa Batara, tolong lindungi Jayapati. Jayapati, cepatlah kembali. Tolong jangan membuatku cemas. Tidak. Aku tidak boleh terus menunggu di sini. Aku harus menyusulnya. Kamandanu. Jayapati. Jayapati. Jagadewa Batara, kamu terluka. Aku tidak apa-apa, Kamandanu. Jayapati, maafkan aku. Maafkan aku. Kamu tidak perlu meminta maaf, Kamandanu. Aku rela melakukan semua ini. Ini mungkin sudah menjadi takdirku, Kamandanu. Jadi, kamu tidak perlu merasa bersalah, Kamandanu. Jayapati, bentar. Jayapati. Jayapati. Jayapati, bertahanlah. Cukup, Kamandanu. Tidak perlu menghabiskan tenagamu, Kamandanu. Sepertinya kematian segera datang menjemputku. Tidak, Jayapati. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Pada akhirnya kematian pasti dialami oleh semua manusia. Dan aku tidak takut menghadapinya, Kamandanu.
Jangan bersedih, sahabatku. Bolehkah aku minta satu permintaan? Katakan. Aku ingin mati di Manguntur. Aku ingin mati di tempat yang aku cintai, sahabatku. Iya, Jaipati. Aku berjanji. Terima kasih, sahabatku. Jaipati, bertahan. Jaipati. Kamandanu, Jayapati, ada apa? Rati, Dwi Pangga melukainya. Cepat bawa ke dalam. Iya. Prajurit! Prajurit! Cepat panggilkan tabib. Baik, Kanjeng. Bertahanlah, saudara. Kamu pasti bisa. Maaf, Kanjeng. Hamba akan segera memeriksa Kanjeng Jalapati. Maafkan aku, Rati. Tidak seharusnya aku membiarkan Jayapati pergi dan melakukan hal gila ini. Apa Jayapati terkena pedang naga puspa? Iya, Rati. Rati, Maafkan aku, Jayapati. kamu tidak bersalah, Kamandanu. Satu-satunya orang yang bisa mencegahmu hanya aku. Sudahlah. Ini sudah menjadi takdirku, Kamandanu. Tidak, Jayapati. Kamu pasti sembuh. Minumlah, Kanjeng. Ramuan ini akan mengobati luka dalam Kanjeng. Sudahlah. Ramuan apapun tidak akan menyembuhkanku. Kamu jangan bicara seperti itu. Minumlah, agar kamu cepat sembuh. Sudahlah, Rati. Waktuku tinggal sedikit. Biarkan aku bicara, Rati. Manguntur adalah keinginanku. Dan tanggung jawab besarku. Aku ingin Manguntur dalam keadaan aman. Semua rakyat bisa merasakan damai dan tentram, Rati. Buatlah. Aku kalah dengan tanganmu. Tidak, Rati. Aku tidak bisa. Tangan kalianlah yang bisa, Rati. Tolong selamatkan Manguntur. Berjanjilah, Kamandanu. Kamu tidak perlu memintanya, Jayapati. Aku sudah menyerahkan hidupku untuk Manguntur. Rati, ada satu permintaan. Katakan. Aku ingin mati di Singgasana, Rati. Jayapati, kamu tidak akan mati. Aku akan membawamu ke sana. Rati, terima kasih. Kamu sudah
memberikan kesempatan terakhir agar aku bisa duduk di singgasana ini, Rati. Jayapati, singgasana ini adalah hakmu. Aku bukan siapa-siapa, Rati. Kamu tidak mengenalku. Dan kamu tidak tahu siapa aku saat aku tidak menunjukkan diriku. Kamu tidak perlu mengucapkan itu. Yang harus kamu ucapkan adalah kesembuhan. Karena setiap orang pasti memiliki masa lalu. Dan kamu tidak boleh memikirkan itu. Manguntur pasti akan berjaya di bawah perintahmu Jayapati dan juga Rati. Aku yakin semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Aku bisa melihat masa depan Manguntur dari singgasana ini. Masa depan Manguntur ada di tangan Narirati. Dan kamu, Kamandanu, Kamandanu. Iya Jayapati. Setelah kematianku, ada satu hal yang ingin kamu lakukan untukku. Katakanlah. Balaskan dendamku. Baik Jayapati. Aku pasti melakukannya. Jayapati bertahanlah. Jayapati. Jayapati. Hai, pedang cantik. Persiapkan dirimu. Hah? Untuk apa? Jangan takut. Aku memiliki tugas kecil. Dengarkan aku. Kamu tahu orang tidak terlihat itu. Aku yakin sekali. Dia pasti akan datang untuk membunuhku. Jadi, kamu sudah siap kan? Menunjukkan siapa dan di mana orang brengsek itu. Bagus. Jaga aku jangan sampai terbunuh, pedang. Pedang pintar. Aku tidak akan membuka kamu. Rati. Kamandanu, Aku ingin meminta bantuanmu. bantuan apa? Katakanlah. Tolong bantu aku dengan doamu agar aku bisa mengalahkan Dwi Pangga dan bisa membunuhnya. Jika memang itu yang terbaik untuk kita semua, untuk rakyat Kurawan dan juga rakyat Manguntur, maka aku akan selalu mendoakan. Terima kasih Rati atas dukunganmu. Berhati-hatilah. Gusti Jaga Dewa Batara, selamatkanlah Kamandanu dalam pertempurannya dengan Arya. Demi kedamaian hidup kamu, seluruh rakyat Kurawan dan juga Manguntur. Izinkanlah Kamandanu
mengalahkan Arya. Rati. Sekali lagi, terima kasih karena kamu sudah mendoakan aku. Sekarang, aku akan menjalankan tugasku. Berhati-hatilah, Kamandanu. Aku akan selalu mendoakanmu. Kamu harus menang. Mudah-mudahan. Aku pamit dulu. Dwi Pangga, bersiap menebus dosa-dosa. Kamu datang kemari dan berbicara seperti itu. Seolah-olah kamu sudah merasa hebat, Kamandanu. Di antara kita, tidak ada yang hebat. Di hadapan Jaga Dewa Batara, semuanya sama. Tidak usah mengguruiku. Aku tahu. Kamu datang kemari mengantar nyawa. Iya kan? Iya! Ah! Sia, aku kehilangan jejaknya. Rati, Kamandanu, bagaimana? Aku sama sekali tidak menemukan Dwi Pangga. Apa Arya tidak ada di istana Kurawan? Aku sempat bertarung dengan Dwi Pangga. Bahkan dia sempat mengalahkan aku dan ingin membunuhku. Membunuhmu? Kamu terluka? Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa, Rati. Tapi anehnya, saat dia ingin membunuhku, tiba-tiba saja dia merasa kesakitan. Kenapa? Apa yang terjadi padanya? Entahlah, Rati. Saat itu dia sudah kabur. Dan aku tidak bisa menemukan keberadaannya. Tenanglah, Kamandanu. Aku akan mengambil kalung dan akan membantumu untuk mencari Arya. Rati,
Rati, sebaiknya kamu jangan pergi. Kenapa? Rati, ini terlalu beresiko dan sangat berbahaya. Aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu. Aku tidak peduli, Kamandanu. Aku harus mencari Arya. Karena selama Arya berkeliaran, dunia nggak akan pernah aman. Tapi Rati, Kamandanu, percayalah, aku membawa kalungku. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa melihatku. Termasuk Arya Dwi Pangga. Aku pasti baik-baik saja. Aku harus mencari Dwi Pangga dengan kalung ini. Rati, maafkan aku. Aku harus meminjam kalungmu sebentar. Ini semua untuk kebaikan kalian. Aku harus cepat. Di mana kalungku? Kenapa kalung itu harus hilang di saat seperti ini? Para warga semua, datang kemari! Ayo semuanya ke sini! Ada apa, Nela? Kalian semua harus dukung aku menjadi ratu kecantikan di desa ini. Lalu nanti kami dapat apa? Kalian menginginkan apa? Menginginkan emas? Atau beras? Atau rumah yang sangat besar? Aku bisa memberikan itu semua. Kalau begitu, kami akan mendukungmu. Kami akan memilihmu. Hidup Nela! Hidup Nela! Wah, kurang ajar. Mereka malah mendukung Nela. Awas. Tunggu semuanya. Tunggu ya. Aku adalah Candini yang paling cantik. Kalian harus memilih aku menjadi ratu kecantikan di sini. Dasar kamu jelek. Ngapain kamu kesini? Yang ada kamu yang jelek. Mereka berdua sama-sama cantik. Kita milih siapa ya? Kalian harus memilih aku menjadi ratu kecantikan di sini. Jangan dia. Dia ini mukanya seperti kandang kuda. Kamu yang jelek. Kurang ajar. Kenapa kalian berantem di depan warga seperti ini? Iya. Ada apa kalian? Sana pergi. 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 Jangan di sini. Untuk apa kamu mengusir mereka? Arya Putra, Laras, kalian harus memilih Bibi menjadi orang paling cantik di sini. Semua warga, bagi siapa yang memilih aku akan memberikan rahasia kecantikanku selama ini. Jangan. Kalian semua jangan memilih dia. Kalian semua harus memilih aku. Aku akan memberikan apa yang kalian mau. Oh, jangan pilih dia. Dia si muka kuda. Pilih aku. Mau apa? Bukan aku. Bukan aku yang cantik. Sekarang siapa yang ingin memilih Bibi Nela jalan ke arah Bibi Nela? Siapa yang mau memilih Bibi Candini? Silakan ke arah sini. Ayo pilih aku. Pilih aku, ayo ke sini. Oh iya, mau kalian. Ayo kita hitung Bang Eras, ayo sekarang. Oh.
Bagaimana? Berapa? Aku 8, Pangeran. 8. 8. Bagaimana, Arya Putra? Kontes kecantikan antara Bibi Candini dan Bibi Nela sudah selesai. Pasti aku yang menang. Menangnya adalah semua sama jumlah pendukungnya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sekarang kalian bubar saja. Bubar! Bubar! Kita bubar! Aku harus menemukan Dwi Pangga dimanapun dia berada. Wisya. Jadi, selama ini kamu Bukan aku yang melakukannya, Dwi Pangga. Tapi malam ini aku merasa sangat bahagia. Karena aku bisa menghukummu. tidak bisa. Wisya, Wisya, bangun Wisya. Wisya, bangun Wisya. Wisya, kenapa kamu mengkhianatiku? Aku sudah mempercayaimu.
Kamu membuat aku sakit. Tidak. Aku tidak akan bersedih karena kamu sudah mengkhianatiku. Kamu sudah mengkhianatiku. Tapi Wisya, bangun Wisya. Kamu membuat aku kehilangan banyak orang yang aku cintai. Wisya. Bangunlah Wisya, aku mohon. Wisya, bangun kataku Wisya. 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 Kalian menghalangiku. Menyingkirlah. Kamandano! Kamandano! Keluar kamu! Untuk apa kamu kesini? Lihatlah siapa yang berbicara seperti itu padaku. Mesin, seharusnya aku yang bertanya padamu. Untuk apa kamu berlama-lama di tanah kelahiranku? Jawa Dipa bukanlah asalmu, Mesin. Pembunuh! Menyingkirlah. Aku kemari ingin bertemu dengan adikku. Untuk apa menemui Kamandanu? Dia sedang berkabung. Seorang kesatria tidak akan pernah berkabung. Walaupun seseorang yang disayanginya mati sekalipun, dia tidak akan bersedih. Bersedih hanya untuk perempuan sepertimu, Mesin. Yang sedang berkabung adalah putra dari Paman Hanggareksa, bukan kesatria Manguntung. Aku anggap ucapan sebagai permintaan agar kamu menggantikan adikku untuk bertarung dengan bersiaplah. Yeah!
Mesin! Kamandanmu. Pedang Naga Puspa. Sekarang tugasku sudah selesai. Aku sudah menyerahkan amanah dari Paman Ranubaya untuk menyerahkan pedang naga puspa ini kepadamu. Mesin, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Aku mendapatkannya dari Dwi Pangga. Kamu mendapatkannya dari Dwi Pangga. Benar. Sekarang dia lagi ada di luar dan pingsan. Kang Mas. Sakit. Sakit. Kenapa sakit sekali? Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Messi, cepat panggil tabib. Kamandan, kamu menyuruh aku memanggilkan tabib. Messi, apa kamu tidak melihat? Dwi Pangga sedang sakit. Kamandan, dia adalah orang yang mau membunuh kamu. Dan sekarang saatnya kamu untuk membunuh dia. Messi, dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri, dia tidak boleh dibunuh. Jika aku membunuhnya sekarang, itu artinya aku pengecut. Tapi kalau dia sembuh dan makin memberontak, itu akan lebih kacau. Tenang, Messi. Itu yang aku tunggu. Aku akan menunggunya sampai dia sadar. Lalu setelah itu, aku akan bertarung dengannya secara jantan. Baiklah, aku akan memanggilkan tabib untukmu. Terima kasih, Messi. Kang Mas, sadar. Kang Mas, aku sudah tidak sabar untuk bertarung denganmu. Bangunlah. Bajil! Oh, Bajil! Bajil! Sambi, kenapa kamu berteriak-teriak? Bikin kepala aku pusing saja. Bajil, aku membawa kabar yang sangat bagus, Bajil. Kabar apa? Kabar apa? Orang-orang sedang ramai membicarakan. Kalau di Manguntur itu sedang ada huru-hara besar-besaran antara Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga. Lalu, hubungannya dengan kita apa? Dasar bodoh kamu, Bajil. Tentu saja ada hubungannya dengan kita. Kamu tahu tidak? Kalau selama ini pedang naga puspa itu dikuasai oleh Arya Dwi Pangga. Tapi sekarang pedang naga puspa itu sudah berada di tangan Arya Kamandanu. Naga Puspa. Naga Puspa. Sambi, kita harus merebut pedang itu, Sambi. Iya, Bajil. Itulah yang aku inginkan. Orang-orang sedang ramai membicarakan. Kalau di Manguntur itu sedang ada huru-hara besar-besaran antara Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga. Lalu, hubungannya dengan kita apa? Dasar bodoh kamu, Bajil. Tentu saja ada hubungannya dengan kita. Kamu tahu tidak? Kalau selama ini pedang naga puspa itu dikuasai oleh Arya Dwi Pangga. Tapi sekarang pedang naga puspa itu sudah berada di tangan Arya Kamandanu. Naga Puspa. Naga Puspa. Sambi, kita harus merebut pedang itu, Sambi. Iya, Bajil. Itulah yang aku inginkan. Ayo kita pergi ke Kurawan. Ayo, Sambi. Ih, tunggu dulu. Kamu ini bodoh. Dengan kekuatan apa kita melawan mereka, ha? Lalu, apa rencanamu? Aku punya ide, Bajil. Lebih baik kita tunggu malam. Lalu pelan-pelan kita curi pedang itu. Aku suka rencanamu, Sambi. Makanya kalau punya otak jangan dijengkol. Sambi, kamu mau kemana? Sambi!
Bagaimana keadaannya, Tabi? Keadaannya sangat memprihatinkan. Kondisinya sangat lemah. Jadi kira-kira, kapan dia bisa pulih kembali? Saya tidak bisa memastikan. Tapi, Dwi Pangga perlu beberapa hari untuk istirahat supaya ia sembuh. Dwi Pangga, aku akan tetap menunggumu. Aku ingin takdir kematianmu ada di tanganmu. Kamu harus menjaga pedang naga puspa itu dengan baik, Komandan. Iya, Rati. Pedang naga puspa itu sudah banyak sekali membuat masalah dan musibah di mana-mana. Tapi, jika pedang naga puspa itu jatuh pada orang yang tepat, maka semua bencana akan berakhir. Ada satu hal yang membuat aku sedikit lega. Apa itu? Tugas Mesin dan Losisa sekarang sudah selesai. Kamu benar. Mereka bisa kembali ke negerinya dengan tenang. Tapi Rati, aku rasa mereka harus tetap ada di tanah Jawa. Karena mereka di sana sudah menjadi buronan. Manguntur selalu terbuka untuk mereka. Jadi, kapanpun mereka mau, mereka bisa kembali kemari. Di mana pedangnya? Bolehkah aku melihatnya? Boleh. Ikut aku. Indah sekali pedang ini. Tapi mematikan. Sebelum aku bisa mengendalikan pedang itu, aku rasa ini adalah tempat yang paling aman untuk naga puspa. Berlatihlah, Komandan. Karena pedang ini membutuhkan tuan. Bajil, kelihatannya tidak sulit mendapatkan pedang itu. Iya, Sambi. Kita periksa ruangan komandan dan tempat pusaka. Iya, ayo kita mulai. Ayo. Bajil, aman. Ayo. Sepertinya nggak ada siap-siap. Ayo ke sana. Jangan sampai. Tujuan kita hanya pedang naga puspa, bukan mereka. Ayo. Bajil, ayo cepat. Cepat sedikit. Sambil, akhirnya kita memiliki pedang ini kembali, Sambil. Bajil, sudah. Jangan banyak bicara. Ayo cepat. Cepat. Ayo.
Mereka itu benar-benar bodoh. Mereka tidak tahu kedatangan kita. Ya, kamu lupa Sambi. Kita lebih tangguh daripada mereka. Tapi tidak untukku. Kamu. Serahkan pedang itu. Sebelum pedang itu yang membunuhmu. Orang Cina. Kamu pikir aku tidak cukup tangguh menggunakan pedang ini? Bukan ketangguhan yang bisa mengendalikan pedang naga puspa itu. Tapi hati dan teknik yang benar. Sudah, lebih baik kamu menyingkir. Atau kamu akan menjadi korban pedang ini. Saat aku menerima pedang itu, aku sudah tahu kalau akan menghadapi pedang naga puspa itu sendiri. Jadi sekarang, serahkan pedang itu padaku. Enak saja. Susah payah aku mengambilnya. Terus kamu memintanya begitu saja. Pedang itu bukan milikmu. Jadi serahkan padaku. Aku akan menyerahkannya kepada orang yang benar. Aku tidak peduli. Yang jelas, pedang itu sudah ada di tanganku. Baik, kalau begitu, aku sendiri yang akan mengambilnya darimu. Kurang ajar. Lah! Ya! Lah! Suamiku. Lo Sisan. Apa yang terjadi dengan suamiku? Permisi, Nona Mesil. Ada apa? Maaf Nona, saya membawa berita buruk untuk Nona Mesil. Berita buruk. Berita buruk apa? Suami Nona, Tuan Losisan, terluka depan istana. Apa? Ampunkan Gusti. Ada apa? Hamba melihat ruang penyimpanan senjata pusaka terbuka dan para prajurit terkapar. Perintahkan yang lain untuk berjaga-jaga. Baikkan Gusti. Siapa yang mencuri pedang naga puspa? Tong Bajil dan Dewi Sari. Pasti mereka yang mencurinya. Kamandano! Kenapa wajah kamu terlihat panik sekali? Pedang naga puspa hilang, Rati. Bagaimana bisa? Tadi ada orang masuk dan mengambil pedang itu. Aku yakin orang itu adalah Tong Bajil dan Dewi Sambi. Aku harus mengejar mereka. Aku ikut. Baiklah, ayo. Suamiku. Apa yang terjadi denganmu? Cepat katakan apa yang terjadi
tidak bisa hidup tanpamu. Losisan. Suamiku bangun. Kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Kenapa? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu siapa yang melakukannya. Siapa? Tong Bajil dan Dewi Sambi. Pedang Naga Puspa juga ada di tangan mereka. Kurang ajar. Aku akan membalas. Jangan, Messi. Biar aku saja yang melakukannya. Kamu urus saja jasa suamimu. Radu, bantu Messi. Bajil! Sambi! Keluar kalian! Jangan jadi pengecut! Sambi! Komandan, berani-beraninya kamu datang ke sini, ya? Kembalikan pedang Naga Puspa itu padaku. Oh, kamu menginginkan pedang ini? Ambil saja sendiri. Dan bersiaplah kamu mati seperti Losisan. Dan kami bisa membuatmu lebih buruk lagi. Kamu akan merasakan kejamnya neraka dunia. Jangan banyak bicara. Aku datang ke sini untuk membalas dendam atas kematian Losisan. Ajar! Jangan lari, pengecut! Jangan dikejar. Ini akan membuat permainan semakin menarik, Bajil. Mesin dan Arya Kamandanu pasti akan datang kembali untuk membalas dendam. Iya, Sambi. Ayo. Lo, kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Sejauh ini, kita sudah mengarungi perjalanan yang sangat sulit. Maisin, tabahkanlah hatimu. Aku tahu seperti apa perasaan. Tapi kamu tidak sendiri. Di sini ada aku dan juga Kamandanu yang selalu mendukungmu. Tapi kenapa harus Losisan yang mati? Kenapa tidak aku saja yang mati, Rati? Maisin, kamu tidak boleh gegabah. Perjalananmu masih sangat panjang. Losisan meninggal dengan cara yang terhormat. Karena ingin merebut pedang Naga Puspa. Kamu benar, Rati. Kamu harus meneruskan pengorbananmu. Mesin, aku turut berduka cita atas kepergian suamimu. Terima kasih, Komandan. Kamu sangat membantu. Tidak, Messi. Justru kamulah yang sangat membantuku. Maafkan aku. Aku belum bisa membunuh mereka. Dan karena ingin menyelamatkan pedang Naga Puspa, Losisan berani mempertaruhkan nyawanya. Tidak apa-apa, Komandan. Pengorbanan Losisan sangat besar atas pedang itu. Maka dari itu, kita harus segera merebut pedang itu. Benar, Messi. Kita harus membuat perhitungan dengan mereka. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Aku tidak akan pergi dari sini sebelum aku membunuh Tong Bajil dan Dewi Sambi. Aku akan selalu membantu.
Dengan pedang ini, kita bisa menguasai Manguntu dan Kurawan, Sambi. Iya, Bajul. Kita bisa menggunakan pedang ini dengan membaca kitab Puspa. Ayo, Sambi. Kita serang Kurawan. Lebih cepat, lebih baik. Iya, aku setuju, Bajul. Apalagi, mereka masih berkabung dengan kematian Losisan dan Wisya. Ayo. Dengan pedang ini, kita bisa menguasai Manguntu dan Kurawan, Sambi. Iya, Bajul. Kita bisa menggunakan pedang ini dengan membaca kitab Puspa. Ayo, Sambi. Kita serang Kurawan. Lebih cepat, lebih baik. Iya, aku setuju, Bajul. Apalagi, mereka masih berkabung dengan kematian Losisan dan Wisya. Ayo. Kalian menyerah saja, atau kalian akan mati sia-sia. Ayo, cepat. Siapa yang berani masuk maju? Ayo cepat maju. Ayo maju, maju. Sambi, mereka sudah tidak berani. Ayo masuk. Lanjut kalian. Sambi, Sambi. Akhirnya kita bisa menduduki singgasana bawah, Sambi. Iya, Bajul. Kamu benar. Ternyata Tidak sulit merebut tahta Kurawan, Bajil. Iya, Sambi. Iya. Ini berkat pedang naga Puspa. Di mana aku? Aku menemukan kamu dalam keadaan pingsan di luar sana. Wisya. Ada apa dengan Wisya? Dia sudah mati. Wisya mati. Aku tidak sengaja membunuhnya. Kamu benar-benar keterlaluan, Dwi Pangga. Tega-teganya kamu membunuh Wisya. Ratih, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak ingin membunuhnya. Wisya membuat dirinya tidak terlihat. Apapun alasan kamu, itu semua terjadi karena perbuatan kamu. Jangan asal tuduh, Dimas. Sudah aku katakan, aku tidak sengaja membunuhnya. Sudahlah. Tidak ada gunanya aku berbicara dengan kalian di sini. Lebih baik aku pergi. Tidak, Dwi Pangga. Jangan kamu pergi. Kamu bisa seenak pergi dari sini. Aku akan menahan atas semua kejahatan. Kamandanu, kamu mau menahan Kang Masku sendiri. Prajurit, bawa dia ke tahanan. Kamandanu, kamu tidak mungkin menahan Kang Masku sendiri, Kamandanu. Kamandanu. Aku tidak sengaja membunuhnya. Sudahlah. Tidak ada gunanya aku berbicara dengan kalian di sini. Lebih baik aku pergi. Tidak, Dwi Pangga.
Jangan kamu pikir. Kamu bisa seenak pergi dari sini. Aku akan menahan atas semua kejahatan. Kamandanu, kamu mau menahan Kang Masmu sendiri, ha? Prajurit, bawa dia ke tahanan. Kamandanu, kamu tidak mungkin menahan Kang Masmu sendiri, Kamandanu. Kamandanu. Lepas. Ayo! Lepaskan. Iya! Lepaskan. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Lepaskan aku. Buka. Buka kataku. Aku ini suami dari Narirati. Junjungan kalian semua. Lepaskan. Prajurit. Lepaskan aku. Prajurit. Ampun Kanjeng, ada berita penting. Berita apa? Telik Sandi Manguntur mengatakan bahwa Kurawan sudah diambil alih kepimpinannya. Siapa yang melakukannya? Dewi Sambi dan Tong Bajir. Kamu, siapkan pasukan. Kita harus kembali ke Istana Kurawan. Dan suruh kepala prajurit menghadapi. Baik Kanjeng. Kamu tidak boleh seperti ini, Mesin. Suamimu akan sangat sedih jika dia tahu kamu sangat terpuruk atas kepergiannya. Kamu benar, Rati. Seharusnya sekarang ini saatnya aku membalas dendam suamiku. Rati, Mesin. Kita tidak bisa membiarkan Tong Bajil dan Dewi Sambi menguasai Kurawan. Karena rakyatlah yang akan menderita. Jadi, kedua iblis itu berada di Istana Kurawan. Iya, Mesin. Mereka sudah berhasil menguasai Kurawan. Mesin, kamu mau kemana? Aku akan membalas. Aku akan membunuh kedua orang itu. Jangan gegabah, Mesin. Untuk menghadapi orang licik seperti mereka, kita tidak bisa sembarangan. Aku berencana untuk menyerang Kurawan. Kalau begitu, aku ikut denganmu untuk menyerang mereka. Kita membutuhkan segala sesuatunya dengan matang. Walau bagaimanapun, mereka sedang di atas angin. Kita membutuhkan Paman Biakta untuk membantu kita. Tapi Rati, saat ini Biakta sedang ditahan. Maka dari itu, kita harus membebaskannya. Aku rasa saran dari Kanjeng Suti Nairati itu benar. Kita membutuhkan kekuatan Biakta. Baiklah, malam ini juga kita bebaskan Biakta. Hei, bangun! Ada apa kalian tiba-tiba membebaskanku? Ini perintah Kanjeng Kamandanu. Dan ada hal penting yang akan beliau sampaikan padamu. Ada apa Kamandanu tiba-tiba membebaskanku? Aneh sekali. Hal penting apa? Kamu harus menemui beliau secara langsung. Ayo keluar. Hei, bangun! Ada apa kalian tiba-tiba membebaskanku? Ini perintah Kanjeng Kamandanu. Dan ada hal penting yang akan beliau sampaikan padamu. Ada apa Kamandanu tiba-tiba membebaskanku? Aneh sekali. Hal penting apa? Kamu harus menemui beliau secara langsung. Ayo keluar. Aku membebaskan kamu. Bukan berarti kamu bebas dari segala tuduhan bersalah. Katakan saja. Yang penting, aku bebas.
Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi untuk menebus kebebasanmu. Sudahlah, Komandan. Lebih baik kamu katakan saja. Karena aku tidak suka orang yang basa-basi. Sekarang ini, Istana Kurawa dikuasai oleh Tom Bajir dan Dewi Sambi. Dan aku ingin kamu yang mengalahkan mereka. Tanpa diminta pun, aku pasti akan menyerang mereka. Karena akulah yang berhak duduk di Kurawan. Aku tidak mengatakan kamu boleh menguasai Istana Kurawan. Aku tidak ingin Istana Kurawan dikuasai oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang. Oh, baiklah, Komandan. Kalau kamu tidak suka kalau aku memimpin di Kurawan, aku juga tidak sudi menyerang mereka. Lebih baik aku di penjara. Prajurit, antarkan aku ke penjara. Tunggu. Istana Kurawan memang hak. Dan aku sama sekali tidak keberatan jika kamu menjadi pemimpin di sana. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus bertindak adil dan bijaksana. Bagus, Komandan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat. Baik, aku pegang janjimu.